Hati-hati jika kalian mendengar suara sirene ambulans di tengah malam tanpa ada lampu yang berkedip. Di salah satu sudut kota Bandung, berdiri sebuah rumah tua dengan sebuah ambulans berkarat yang terparkir di halamannya. Warga sekitar bersumpah, ambulans itu tidak pernah bisa dipindahkan. Setiap kali dicoba, ambulans itu akan kembali sendiri ke depan gerbang rumah tersebut sebelum fajar menyingsing. Tapi yang paling mengerikan bukan mobilnya, melainkan apa yang tertinggal di dalamnya. Katanya, jika kamu berani mengintip ke dalam kaca jendela yang gelap itu tepat pukul 3 pagi, kamu tidak akan melihat jok mobil yang kosong. Kamu akan melihat dirimu sendiri, dalam keadaan sudah terbungkus kain kafan yang penuh noda darah. Selamat datang di Misteri Rumah Ambulans. Kisah ini bukan sekedar mitos, melainkan peringatan bagi mereka yang mencoba menantang maut di jalanan yang salah. Bandung selalu punya cara untuk menyembunyikan sisi gelapnya di balik kabut dingin yang turun dari arah Lembang. Namun malam itu, di awal Februari tahun 2026, suasana di kawasan Jalan Bahureksa terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Hujan baru saja reda, menyisakan aspal yang menghitam dan mengkilap seperti kulit ular, memantulkan cahaya lampu jalan yang redup dan sering berkedip-kedip seolah-olah sedang sekarat. Aroma tanah basah yang biasanya menenangkan, kini berganti menjadi bau anyir yang samar, bercampur dengan wangi melati yang entah datang dari mana. Aris, seorang arsitek muda yang baru saja menyelesaikan deadline di kantornya, memacu motor matiknya dengan kecepatan rendah. Jarum jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 2.45 dini hari, waktu yang sering disebut orang sebagai jam setan, saat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi setipis kain kafan. Aris tidak pernah percaya pada tahayul. Baginya, cerita tentang hantu adalah produk dari kelelahan otak. Namun, malam ini, otaknya seolah dipaksa untuk menerima kenyataan yang melampaui logika. Saat melintasi tikungan di depan sebuah bangunan tua bergaya kolonial yang tertutup tanaman merambat, mata Aris tertuju pada sebuah objek yang janggal. Di sana, di depan pagar besi yang berkarat dan ditumbuhi lumut tebal, terparkir sebuah mobil ambulans kuno. Mobil itu adalah model lama, mungkin dari era 60-an, dengan bodi kotak yang kaku. Cat putihnya sudah kusam, mengelupas di sana-sini, memperlihatkan besi tua yang berkarat kemerahan. Kupis karat yang jika dilihat dari dekat, tampak seperti noda darah kering yang sudah menahun. Aris memperlambat motornya tanpa sadar. Ada sesuatu yang magnetis sekaligus menjijikan dari mobil itu. Kaca jendela ambulans tersebut begitu gelap dan berdebu, namun Aris merasa ada ribuan pasang mata yang sedang menatapnya dari balik kegelapan kabin tersebut. Ia teringat cerita-cerita warga tentang ambulans Bahureksa, yang konon tidak pernah bisa dipindahkan. Pernah suatu kali, pemerintah kota mencoba menderek mobil itu. Namun rantai bajanya putus seketika. Dan esok paginya, mobil itu kembali terparkir di posisi yang sama, tanpa ada satupun orang yang melihat siapa yang membawanya. Cuma rongsokan. Gumam Aris mencoba menenangkan degup jantungnya yang mulai berpacu tidak beraturan. Ia memutar gas motornya, mencoba meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun, baru sekitar 50 meter ia menjauh, telinganya menangkap suara yang membuat darahnya terasa membeku. Krek! Suara engsel pintu besi yang berat dan berkarat terbuka perlahan, diikuti oleh suara mesin yang terbatuk-batuk. Sebuah suara mesin tua yang terdengar seperti suara napas orang yang sedang tercekik. Aris melirik kaca spionnya. Jantungnya nyaris melompat keluar dari dadanya. Ambulans itu tidak lagi terparkir. Ia kini berada di tengah jalan, berlahan-lahan bergerak maju. Tidak ada lampu depan yang menyala. Tidak ada suara sirena. Hanya sebuah siluet putih kusam yang membelah kabut malam. Aris memacu motornya lebih cepat. Kini menyentuh angka 70 km per jam. Tapi setiap kali ia melirik spion, jarak ambulans itu tetap sama.
seolah-olah mobil tua itu adalah bayangan yang terikat pada motor Aris. Ketakutan mulai berubah menjadi teror murni ketika Aris menyadari satu hal yang mustahil. Jalan bahu reksa malam itu terasa tidak berujung. Ia merasa sudah melewati pohon beringin yang sama sebanyak 3 kali. Ia terjebak dalam lingkaran ruang dan waktu yang terdistorsi. Tiba-tiba, suhu di sekitar Aris merosot tajam. Napasnya berubah menjadi uap putih di udara. Dan di saat itulah aroma itu muncul. Bau formalin yang sangat tajam. Bau cairan pengawet jenazah yang begitu menyengat hingga membuat matanya perih dan tenggorokannya tercekat. Aris memberanikan diri untuk menoleh ke belakang sepenuhnya. Kali ini, ia melihatnya dengan jelas. Di balik kaca depan ambulans yang retak, kursi kemudi itu kosong. Setir mobil yang terbuat dari kayu tua itu berputar ke kiri dan ke kanan dengan sendirinya, seolah-olah digerakkan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Namun, yang lebih mengerikan adalah apa yang ada di kabin belakang. Melalui kaca kecil yang membatasi ruang supir dan ruang pasien, Aris melihat sebuah sosok yang duduk tegak di atas berangkar jenazah. Sosok itu terbungkus kain kafan yang sudah kecoklatan karena tanah dan darah, dengan ikatan di kepala yang sudah miring. Sosok itu tidak bergerak, tapi Aris tahu sosok itulah yang sedang mengendalikan mobil ini. Tiba-tiba, suara sirene yang sangat pelan mulai terdengar. Bukan suara sirene modern yang melengking, melainkan suara sirene kuno yang terdengar seperti suara tangisan wanita yang panjang dan memilukan. Suara itu tidak berasal dari luar, melainkan beresonansi di dalam tulang tengkorak Aris. Pasien terakhir untuk malam ini. Sebuah bisikan parau terdengar tepat di telinga kiri Aris, meskipun ia sedang melaju kencang di atas motor. Motor Aris tiba-tiba kehilangan tenaga. Mesinnya mati mendadak, membuat motor itu meluncur pelan, sebelum akhirnya berhenti tepat di tengah jalan yang gelap. Di belakangnya, ambulans tua itu perlahan-lahan mendekat. Lampu depannya yang pecah tiba-tiba menyala redup dengan cahaya kuning yang pucat, menyinari Aris seperti mangsa yang terkunci. Aris mencoba menghidupkan motornya berkali-kali, namun nihil. Ia terpojok. Di hadapan ambulans berdarah itu, Aris menyadari bahwa sejarah kelam kota ini baru saja memilihnya untuk menjadi bab terbaru dalam catatan kematian mereka. Aris masih terduduk kaku di atas motornya yang mati, namun pikirannya seolah ditarik paksa menembus dinding waktu. Di bawah sorot lampu kuning pucat dari ambulans yang mengepungnya, realitas di sekitar Aris mulai memudar. Aspal jalanan bahu reksa yang modern perlahan berubah menjadi tumpukan batu kali yang rapi, dan bangunan di sekelilingnya tampak lebih megah, lebih angkuh, kembali ke masa di mana Bandung masih dijuluki sebagai Paris Van Java. Kisah ini berakar pada tahun 1940-an, di rumah besar yang kini menjadi tempat parkir abadi ambulans tersebut. Rumah itu dulu dimiliki oleh keluarga Van de Meer, seorang dokter bedah Belanda yang sangat disegani, namun memiliki reputasi yang kelam di balik pintu tertutup. Dr. Van de Meer memiliki seorang istri yang cantik dan 3 orang anak. Mereka adalah gambaran keluarga kolonial yang sempurna, hingga sebuah malam terkutuk mengubah segalanya menjadi genangan darah. Dr. Van de Meer terobsesi dengan eksperimen medis ilegal. Ia percaya bahwa kematian hanyalah kondisi sementara yang bisa disembuhkan. Di ruang bawah tanah rumahnya, ia menyulap sebuah laboratorium rahasia, tempat ia mencoba membangkitkan kembali jaringan sel yang sudah mati. Namun, ambisinya berubah menjadi kegilaan saat putra bungsunya meninggal akibat wabah pes. Alih-alih menguburkannya, Van de Meer menyimpan jasad putranya di dalam ambulans pribadi miliknya, mobil yang kini mengejar Aris. Setiap malam, Van de Meer akan menyuntikkan berbagai cairan kimia ke dalam tubuh putranya yang kaku di dalam kabin ambulans tersebut. Ia membawa ambulans itu berkeliling kota, mencari donor segar dari warga pribumi yang hilang secara misterius di tengah malam. Hingga suatu hari,
istrinya menemukan kegilaan ini. Sang istri, yang hancur karena duka dan negeri, mencoba membakar ambulans tersebut bersama suaminya di dalamnya. Namun, api tidak memadamkan kutukan itu. Kebakaran tersebut justru menyatukan sukma keluarga Van de Meer dengan besi-besi ambulans itu. Sang istri tewas terpanggang di kursi penumpang depan. Sang dokter tewas sambil memeluk jasad anaknya di berangkar belakang. Dan supir pribadi mereka tewas terjepit di setir kemudi. Sejak saat itu, ambulans tersebut bukan lagi sekadar kendaraan, melainkan peti mati logam yang hidup, yang terus mencari nyawa untuk menggantikan anggota keluarga mereka yang gagal dihidupkan kembali. Kembali ke masa sekarang, Aris merasakan hawa dingin yang luar biasa saat melihat pintu belakang ambulans di hadapannya perlahan-lahan terbuka. Kriet. Suara engselnya terdengar seperti jeritan wanita yang sedang disiksa. Bau formalin yang tadi menyengat, kini bercampur dengan bau daging terbakar. Bau yang sudah menetap di dalam mobil itu selama lebih dari 80 tahun. Dari dalam kabin yang gelap, sebuah tangan putih pucat dengan kuku-kuku hitam yang panjang dan pecah menjuntai keluar. Tangan itu memegang sebuah stetoskop tua yang sudah berkarat. Aris teringat cerita kakeknya, bahwa jika kamu melihat ambulans ini, itu berarti keluarga Van de Meer sedang kekurangan anggota keluarga baru. Dan malam ini, kursi penumpang yang kosong di sebelah supir hantu itu tampaknya memang disediakan khusus untuk seseorang yang memiliki ukuran tubuh seperti Aris. Sirene ambulans itu kini tidak lagi berbisik, melainkan meraung dengan frekuensi yang sangat rendah, membuat penglihatan Aris kabur, dan hidungnya mulai mengeluarkan darah segar. Aris menyadari bahwa ia bukan sekadar berhadapan dengan hantu penunggu jalan. Ia sedang berhadapan dengan sebuah memori berdarah dari masa kolonial yang menolak untuk dikubur. Ambulans itu adalah perpanjangan tangan dari Dr. Van de Meer, yang setelah puluhan tahun masih terus menjalankan operasi medisnya kepada siapa saja yang berani melintasi wilayah kekuasaannya di jam-jam terlarang. Aris mencoba berlari, meninggalkan motornya, namun kakinya terasa berat seolah tertanam di aspal. Ambulans itu mulai bergerak maju lagi, sangat pelan, seirama dengan detak jantung Aris yang semakin melemah. Pintu depannya terbuka lebar, seolah mengundang Aris untuk masuk, dan duduk di kursi yang sudah compang-camping dan dipenuhi noda hitam kecoklatan. Di kursi supir, Aris kini bisa melihat bayangan seorang pria bertopi pet khas supir zaman dulu. Namun, wajahnya rata, hanya berupa kulit yang melepuh hitam karena api. Dengan mata yang terus menatap lurus ke depan, seolah menunggu perintah dari tuan besarnya di kursi belakang. Aris tersentak. Kesadarannya seolah ditarik kembali ke permukaan dengan paksa saat pintu depan ambulans itu membentur pembatas jalan dengan suara dentuman logam yang berat. Hawa dingin yang tadi mencekam mendadak berganti dengan gelombang panas yang tidak wajar. Aris, yang tadinya lumpuh karena ketakutan, merasakan insting bertahan hidupnya bergejolak. Ia berhasil menggerakkan kakinya, mundur perlahan menjauh dari motornya yang kini berada tepat di depan moncong ambulans tua itu. Namun ada sesuatu yang aneh. Di tengah udara malam Bandung yang sedingin es, area di sekitar ambulans itu justru terlihat bergetar karena riak panas. Aris melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kap mesin ambulans yang berkarat itu mengeluarkan asap tipis yang berbau oli terbakar dan daging hangus. Suara deru mesinnya kini terdengar jelas. Bukan suara mesin mobil biasa, melainkan suara detak mekanis yang berat dan tidak beraturan, persis seperti detak jantung raksasa yang sedang mengalami aritmia. Dak-duk, dak-duk. Lantai aspal di bawah ban ambulans itu mulai mengeluarkan asap. Aris memberanikan diri mendekat selangkah, didorong oleh rasa penasaran yang mengalahkan akal sehatnya. Ia melihat ke arah kolong mobil. Tidak ada tetesan bensin, tidak ada knalpot yang mengeluarkan emisi.
Yang ada hanyalah cairan hitam kental mirip darah yang merembes keluar dari celah-celah blok mesin, menetes ke aspal dan mengeluarkan suara mendesis, seolah-olah cairan itu adalah asam yang kuat. Ini tidak mungkin, bisik Aris. Tangannya yang gemetar tanpa sengaja menyentuh kap mesin mobil itu. Sret. Aris menarik tangannya dengan cepat. Telapak tangannya melepuh seketika. Panasnya bukan berasal dari pembakaran bensin, melainkan panas sisa-sisa amarah dan penderitaan yang terjebak di dalam logam itu. Di saat itulah, Aris menyadari bahwa ambulans ini tidak membutuhkan bahan bakar untuk bergerak. Ia digerakkan oleh energi sisa dari jiwa-jiwa yang tewas di dalamnya. Setiap baut, setiap kabel, dan setiap inci piston di dalamnya telah menyatu dengan jaringan syaraf gaib keluarga Van de Meer. Tiba-tiba, radiator ambulans itu meledak kecil, menyemburkan uap panas yang membentuk siluet wajah-wajah yang sedang menjerit kesakitan. Aris terhuyung ke belakang, terjatuh ke atas aspal yang kini terasa mulai melunak. Dari balik kap mesin yang sedikit terbuka karena ledakan tadi, Aris melihat sesuatu yang membuatnya nyaris muntah. Di tempat yang seharusnya berisi mesin piston dan karburator, ia melihat tumpukan organ manusia yang masih berdenyut, terikat oleh kabel-kabel tembaga yang menusuk ke dalam jaringan otot. Jantung manusia raksasa berada di tengah-tengahnya, berfungsi sebagai pompa utama yang mengalirkan oli berwarna merah hitam ke seluruh sistem kendaraan tersebut. Ambulans itu benar-benar makhluk hidup yang terbuat dari logam dan daging. Saat Aris mencoba bangkit, setir di dalam kabin kembali berputar dengan kasar. Suara sirene yang tadi pelan, kini berubah menjadi lengkingan frekuensi tinggi yang memecahkan kaca spion motor Aris. Cahaya kuning dari lampu depan ambulans itu mendadak berubah menjadi merah darah, menyinari seluruh jalanan bahu reksa dengan warna yang mengerikan. Mobil itu mulai melaju lagi, kali ini tidak pelan, melainkan tersentak-sentak seperti predator yang sedang bersiap menerkam. Aris menyadari bahwa setiap detik yang ia habiskan di dekat mobil itu, energinya sedang disedot. Ia merasa tubuhnya semakin lemas, sementara mesin ambulans itu terdengar semakin kuat dan stabil. Logam tua itu seolah-olah sedang makan dari rasa takutnya. Ia melihat ke arah odometer di dashboard yang terlihat dari kaca samping. Angka-angka di sana tidak menunjukkan jarak tempuh dalam kilometer, melainkan deretan tanggal kematian para korbannya. Dan di ujung deretan angka itu, sebuah tanggal baru mulai berputar, perlahan-lahan membentuk tanggal hari ini. "Kau tidak akan mendapatkanku," teriak Aris sambil melempar helmnya ke arah kaca depan ambulans. Helm itu menghantam kaca dengan keras, namun bukannya pecah, kaca itu justru melentur seperti kulit manusia dan memantulkan kembali helm tersebut dengan kekuatan ganda. Aris berbalik dan berlari sekuat tenaga masuk ke dalam gang sempit di samping rumah tua itu, berharap ukuran ambulans yang besar tidak akan bisa mengejarnya. Namun, di belakangnya, ia mendengar suara logam yang merintih. Suara bodi ambulans yang secara paksa mengecil dan memanjang, menyesuaikan diri dengan lebar gang, terus mengikuti langkahnya dengan detak jantung mesin yang semakin keras. Aris tidak lagi dikejar oleh kendaraan. Ia sedang dikejar oleh sebuah organisme purba yang haus akan penghuni baru bagi kabin belakangnya yang dingin. Aris berhasil keluar dari gang sempit itu dengan napas yang sisa satu-satu. Paru-parunya terasa terbakar dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia tidak lagi mendengar suara deru mesin jantung di belakangnya. Di ujung jalan, ia melihat sebuah taksi yang sedang berhenti. Tanpa pikir panjang, Aris melompat masuk dan berteriak pada supirnya untuk segera melaju menuju apartemennya di pusat kota. Sepanjang perjalanan, Aris terus menoleh ke belakang, memastikan tidak ada siluet putih kusam yang membuntutinya. Namun, saat ia sampai di unit apartemennya yang berada di lantai 12, ketenangan yang ia cari justru berubah menjadi paranoia yang lebih dalam. Aris segera mengunci pintu,
memasang semua grendel, dan menyalakan seluruh lampu di ruangannya. Ia mencoba mengatur napas, namun saat itulah ia menyadarinya. Sebuah aroma yang sangat tajam, sangat spesifik, dan sangat akrab mulai merayap masuk ke indera penciumannya. Bau formalin. Awalnya tipis, seperti bau sisa laboratorium rumah sakit yang terbawa angin. Namun, hanya dalam hitungan menit, aroma itu mendebal. Bau cairan pengawet mayat itu seolah keluar dari lubang ventilasi, dari balik celah pintu, bahkan dari balik pori-pori kulitnya sendiri. Aris segera menuju kamar mandi, menyalakan keran, dan membasuh wajahnya berkali-kali. Ia berharap bau itu hanyalah sisa trauma dari pertemuannya di Jalan Bahureksa. Namun, saat ia menyeka wajahnya dengan handuk, aroma itu justru semakin menusuk, membuat ulu hatinya mual luar biasa. Ia melihat ke cermin, dan jantungnya nyaris berhenti. Di permukaan kaca yang sedikit berembun, ia melihat noda air yang membentuk garis-garis aneh. Garis-garis itu membentuk tulisan, "Pasien harus steril." Aris tersentak mundur, namun kakinya terpeleset. Di lantai kamar mandinya, mulai merembes cairan bening yang kental. Itu bukan air. Itu adalah cairan formalin yang murni. Cairan itu keluar dari bawah bak mandi, perlahan-lahan menggenangi lantai, membawa aroma kematian yang begitu pekat, hingga Aris merasa pandangannya mulai berputar. Setiap kali ia mencoba menghirup udara, yang masuk ke paru-parunya hanyalah uap kimia yang mencekik. Ketakutan Aris memuncak saat ia mendengar suara dari ruang tengahnya. Krit, krit. Suara roda kecil yang berputar di atas lantai parket. Aris mengintip dari balik celah pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Di tengah ruang tamunya yang terang benderang, kini muncul sebuah berangkar jenazah besi yang sudah berkarat. Berangkar itu bergerak sendiri, maju dan mundur, seolah-olah sedang mencari posisi yang pas untuk meletakkan sebuah tubuh. Tidak ada ambulans di sana, tapi isi dari ambulans itu mulai bermanifestasi di dalam rumahnya. Bau formalin itu kini bercampur dengan bau bunga Kamboja yang busuk. Aris merasa suhu di apartemennya menurun drastis, hingga uap napasnya kembali terlihat. Ia meraih ponselnya untuk menelpon polisi. Namun, layar ponselnya hanya menampilkan satu gambar statis. Foto interior kabin belakang ambulans tua itu, dengan sebuah tag nama yang tergantung di salah satu laci mayat. Tag nama itu bertuliskan, Aris, Unit 12B. Tiba-tiba, lampu di seluruh unit apartemennya berkedip hebat, lalu padam total. Dalam kegelapan itu, bau formalin tersebut menjadi begitu nyata, hingga terasa seperti ada tangan-tangan basah yang melumuri wajah Aris dengan cairan tersebut. Ia mendengar suara langkah kaki yang berat dan terseret di ruang tamu, diikuti suara gesekan logam yang tajam, suara pisau bedah yang ditarik di atas permukaan meja kaca. Dokter sudah siap. Sebuah suara parau bergema dari sudut ruangan yang paling gelap. Aris menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar lolos. Ambulans itu mungkin tertahan di Jalan Bahureksa, namun aroma dan pelayan-pelayannya telah menandai Aris sebagai milik mereka. Formalin itu bukan sekedar bau, itu adalah tanda bahwa tubuh Aris sedang dipersiapkan untuk menjadi bagian dari koleksi abadi Dr. Van de Meer. Ia terjebak di lantai 12, di dalam ruangan yang kini perlahan-lahan berubah menjadi ruang otopsi gaib yang dingin dan mematikan. Teror di apartemennya memaksa Aris kembali ke jalanan. Ia tidak bisa diam di sana dan membiarkan uap formalin itu mencekik jiwanya. Dengan sisa keberanian yang ada, Aris memutuskan untuk kembali ke Jalan Bahureksa saat matahari mulai terbit. Ia merasa kunci untuk menghentikan kegilaan ini
ada pada rumah tua itu. Namun, saat ia sampai di depan pagar besi yang merambat itu, ambulans tersebut telah kembali ke posisi semula, terparkir diam, dingin, dan seolah tidak pernah bergerak seinci pun. Di sudut trotoar, Aris melihat seorang pria tua dengan seragam satpam yang lusuh sedang menyeduh kopi di sebuah warung kecil yang tampak sudah sangat tua. Pria itu, Pak Mamat, menatap Aris dengan mata yang keruh, namun penuh simpati. Ia seolah sudah tahu apa yang baru saja dialami oleh pemuda di depannya itu. "Jangan menatapnya terlalu lama, Nak." Suara Pak Mamat berat dan parau. "Semakin kau menatapnya, semakin dia merasa kau tertarik untuk masuk ke dalamnya." Aris duduk di sebelah Pak Mamat, tangannya masih gemetar. "Pak, saya melihatnya bergerak semalam. Mobil itu, dia mengejar saya. Mesinnya panas, berdetak seperti jantung manusia. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini?" Pak Mamat menghela napas panjang. Asap kopinya mengepul, tertiup angin pagi yang dingin. "Saya sudah menjaga wilayah ini selama 30 tahun, dan selama itu pula, saya belajar untuk tidak pernah membelakangi ambulans itu setelah jam 2 pagi. Orang luar menganggapnya mitos, tapi kami yang tinggal di sini tahu kebenarannya. Mobil itu tidak butuh supir, dia keluar sendiri." Aris terbelalak. "Keluar sendiri? Maksud Bapak?" Setiap kali ada orang yang putus asa, orang yang jiwanya sedang lemah, atau orang yang secara tidak sengaja mengundang maut di jalanan ini, ambulans itu akan menjemputnya. Pak Mamat menunjuk ke arah roda ambulans yang kini terlihat bersih dari lumpur jalanan semalam. "Lihat rodanya. Semalam hujan kan? Tapi lihat, tidak ada lumpur di sana. Kenapa? Karena dia tidak berjalan di atas aspal kita. Dia berjalan di atas dimensi penderitaan." Pak Mamat menceritakan bahwa ambulans itu sering terlihat meluncur di berbagai sudut kota Bandung, di Paster, di Dago, bahkan sampai ke pinggiran kota. Ia tidak mencari pasien yang sakit fisik, melainkan mereka yang sudah ditandai. Pak Mamat pernah melihat seorang wanita yang baru saja kehilangan anaknya, berjalan sendirian di tengah malam, lalu ambulans itu muncul di belakangnya. Wanita itu masuk ke dalam kabin dengan sukarela, seolah-olah terhipnotis oleh suara sirene bisikan yang keluar dari mobil itu. Dan sejak saat itu, wanita tersebut tidak pernah terlihat lagi. "Masalahnya, Nak," Pak Mamat menatap Aris tajam, "sekali pintu ambulans itu terbuka untukmu, dia tidak akan berhenti mengejar sampai kau benar-benar berbaring di brangkar belakangnya. Bau formalin yang kau cium itu adalah tanda bahwa sel-sel tubuhmu mulai dianggap mati oleh mobil itu." Dia sedang menunggumu untuk menyerah. Aris merasakan bulu kuduknya berdiri. "Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Saya tidak mau jadi bagian dari mereka." Pak Mamat menggeleng perlahan. Tidak ada yang benar-benar bisa menghentikannya. Tapi konon, Dr. Van de Meer hanya akan melepaskan mangsanya jika dia menemukan pengganti yang lebih berharga, atau jika kau bisa menghancurkan jantung mekanis di balik kap mesinnya. Tapi berhati-hatilah, ambulans itu bisa merasakan niatmu. Jika kau mencoba menyakitinya, dia tidak akan lagi mengejarmu dengan pelan. Dia akan menyeretmu masuk ke dalam perutnya secara paksa. Saat Pak Mamat selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari arah ambulans. Pintu belakangnya terbanting menutup dengan sendirinya, padahal tidak ada angin. Pak Mamat segera berdiri dan membereskan barang-barangnya. "Pergilah, Nak. Jangan di sini saat ambulans itu mulai bangun untuk tidur siangnya. Dan satu lagi, jangan pernah melihat ke arah cermin spion jika kau merasa ada suara sirene. Karena saat kau melihatnya, saat itulah kontrak kematianmu ditandatangani." Aris ditinggalkan sendirian di trotoar yang sunyi. Ia melihat ke arah ambulans tua itu sekali lagi. Di balik kaca jendela yang gelap,
Ia melihat siluet seorang pria berjas putih sedang berdiri di samping brangkar, memegang sebuah gergaji tulang yang berkilau terkena cahaya matahari pagi. Dr. Vandemir tidak lagi bersembunyi. Ia sedang menunggu Aris untuk membuat langkah yang salah. Kata-kata Pak Mamat terus berdenging di telinga Aris bagaikan tawon yang marah. Namun, rasa penasaran yang bercampur dengan keputusasaan justru mendorong Aris melakukan hal yang paling dilarang. Ia kembali ke rumah tua itu saat tengah hari, saat matahari berada tepat di atas kepala, berharap kekuatan gaib ambulans itu melemah di bawah cahaya terang. Aris memanjat pagar besi yang berkarat, mengabaikan goresan tajam yang menyobek jaketnya. Ia mendarat di atas rumput liar yang tinggi dan kering. Di hadapannya, ambulans itu berdiri diam. Namun, semakin ia mendekat, udara terasa semakin pengap, seperti masuk ke dalam ruangan tertutup yang tidak pernah dibersihkan selama puluhan tahun. Aris ingin menemukan jantung yang diceritakan Pak Mamat. Ia ingin menghancurkan makhluk logam ini sebelum malam kembali tiba. Ia mencoba membuka kap mesin, namun benda itu terkunci rapat, seolah-olah menyatu dengan bodi mobil. Saat Aris meraba celah pintu depan, tiba-tiba, klik, pintu belakang ambulans itu terbuka sedikit, hanya seujung jari. Seolah terhipnotis oleh bau formalin yang mendadak keluar dengan sangat pekat, Aris melangkah ke belakang. Ia menarik pintu besar itu. Bagian dalam kabin sangat gelap, kontras dengan teriknya matahari di luar. Ia melihat brangkar besi yang tadi malam ia lihat dari kejauhan. Di atasnya, terdapat selembar kain linen putih yang bernoda kuning. "Aku harus menemukan cara menghancurkan tempat ini," bisik Aris pada dirinya sendiri. Ia melangkah masuk ke dalam kabin. Begitu kedua kakinya menapak di lantai logam yang dingin, suhu udara turun drastis hingga mencapai titik beku. Brak! Pintu belakang terbanting menutup dengan kekuatan yang sangat besar. Aris langsung berbalik dan menggedor pintu itu, namun tidak ada pegangan di bagian dalam. Pintu itu rata, halus, dan sedingin es. Aris terjebak di dalam perut sang predator. Di dalam kabin yang sempit itu, Aris mulai mendengar suara-suara aneh. Bukan suara mesin, melainkan suara napas yang berat dan serak dari berbagai sudut. Ia meraba-raba dinding kabin, namun tangannya tidak menyentuh logam dingin, melainkan sesuatu yang terasa empuk, hangat, dan berdenyut, seperti lapisan otot bagian dalam lambung makhluk hidup. Tiba-tiba, lampu kecil di langit-langit kabin menyala redup, memancarkan cahaya merah yang berkedip. Di bawah cahaya itu, Aris melihat pemandangan yang paling mengerikan dalam hidupnya. Dinding kabin ambulans itu dilapisi oleh kulit manusia yang dijahit dengan kasar. Di sudut-sudutnya, terdapat botol-botol kaca berisi organ yang diawetkan dalam cairan formalin yang terus menggelembung. Brangkar di tengah ruangan mulai bergetar. Aris melihat kain linen putih itu perlahan-lahan terangkat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang bangun dari bawahnya. Sebuah tangan yang hanya terdiri dari tulang dan sisa-sisa daging yang membusuk menyembul keluar, mencengkram tepi brangkar. Pasien baru. Sudah tiba. Sebuah suara parau bergema, namun bukan dari mulut seseorang, melainkan dari speaker radio ambulans yang rusak. Ambulans itu tiba-tiba tersentak maju. Aris terlempar ke dinding yang terasa seperti daging. Ia bisa merasakan mobil itu mulai melaju kencang, padahal ia tahu mobil itu seharusnya terparkir di halaman rumah. Melalui kaca kecil yang menghadap ke depan, Aris melihat pemandangan di luar bukan lagi jalan bahu reksa, melainkan sebuah lorong gelap yang tak berujung, dipenuhi oleh kabut merah yang kental. Aris mencoba memecahkan kaca jendela dengan sikunya, namun kaca itu terlalu kuat. Setiap kali ia memukulnya, dinding daging kabin itu akan mengerut, seolah-olah makhluk ini sedang tertawa menahan geli. Ia melihat ke arah lantai, dan di sana, cairan formalin mulai mengalir keluar dari celah-celah brangkar, merendam kakinya,
membuat kulitnya terasa terbakar dan kaku. "Lepaskan aku!" teriak Aris sambil menendang-nendang pintu. Namun, jawaban yang ia terima hanyalah suara sirene yang mulai meraung pelan di dalam kabin. Frekuensinya begitu rendah, hingga membuat penglihatan Aris pecah menjadi bayangan-bayangan hitam. Aris menyadari bahwa ambulans ini tidak membawanya ke rumah sakit, melainkan ke dimensi di mana ia akan diolah menjadi bagian dari mesin tersebut. Ia kini benar-benar menjadi pasien terakhir, dan di dalam kabin yang terkunci rapat itu, prosedur pembedahan tanpa bius akan segera dimulai. Kegelapan di dalam kabin ambulans itu bukan sekadar hampa cahaya, melainkan kegelapan yang terasa padat dan menekan. Aris meringkuk di pojok lantai yang kini terasa seperti tumpukan karet basah yang berdenyut. Cairan formalin yang menggenang mulai mengeluarkan uap yang membuat kesadaran Aris melayang. Namun, ada satu sensasi yang lebih menyiksa daripada bau kimia tersebut: suara. Awalnya, itu hanya dengingan tipis, mirip suara nyamuk yang terbang tepat di lubang telinga. Namun, secara bertahap, dengingan itu berubah menjadi frekuensi yang lebih berat dan ritmis. Wuh, wuh. Suara sirene ambulans kuno itu kini tidak lagi berasal dari luar bodi mobil, melainkan seolah-olah diledakkan langsung dari dalam pusat saraf kepala Aris. Aris menutup telinganya dengan kedua tangan sampai buku-buku jarinya memutih, namun suara itu tetap ada. Suara itu tidak masuk melalui gendang telinga, melainkan merambat melalui tulang tengkoraknya. Setiap kali sirene itu memuncak, Aris merasa otaknya seperti diremas oleh tangan raksasa yang dingin. "Diam! Diam kau!" Aris berteriak histeris, namun ia tertegun. Ia tidak bisa mendengar suaranya sendiri. Dunia di luar kepala Aris mendadak sunyi total. Suara gedoran tangannya pada pintu, suara gesekan berangkar, bahkan suara napasnya sendiri telah lenyap. Aris menyadari dengan ngeri bahwa frekuensi sirene itu telah menghancurkan kemampuan pendengaran normalnya. Ia kini mengalami tuli fungsional terhadap dunia nyata. Namun telinganya menjadi antena bagi suara-suara dari dimensi kematian. Di tengah keheningan yang tuli itu, suara sirene tersebut perlahan-lahan berubah bentuk. Iramanya mulai membentuk suku kata, sebuah bisikan yang disusun dari ribuan suara orang yang sedang meregang nyawa. Suara itu adalah paduan suara dari para pasien yang pernah menghuni kabin ini selama puluhan tahun. "Ikut kami, Aris. Di sini tidak ada rasa sakit, hanya ada keabadian dalam formalin." Aris mulai melihat ilusi visual yang mengerikan, seiring dengan dentuman suara di kepalanya. Di dinding kabin yang terbuat dari kulit manusia, wajah-wajah mulai muncul menonjol keluar. Mereka membuka mulut dengan lebar, mengeluarkan uap dingin yang berbau besi karat. Aris melihat Pak Mamat, supir taksi semalam, dan orang-orang yang pernah ia temui. Semuanya kini memiliki mata yang rata dan berwarna kuning amber, persis seperti lampu depan ambulans itu. Setiap kali sirena itu melengking tajam, Aris merasakan cairan hangat keluar dari lubang telinganya. Ia meraba telinganya dan melihat tangannya kini berlumuran darah segar. Namun anehnya, ia tidak merasa kesakitan. Formalin yang merendam kakinya mulai merayap naik, melumpuhkan saraf-saraf sensoriknya. Ia merasa tubuhnya mulai mati rasa. Seolah-olah ia perlahan-lahan berubah menjadi patung lilin yang siap untuk diawetkan. Tiba-tiba, ambulans itu mengerem mendadak dengan guncangan yang sangat hebat. Aris terlempar ke depan. Wajahnya menghantam kaca kecil yang membatasi kabin belakang dan ruang kemudi. Dalam keheningan yang pekak, ia menempelkan wajahnya ke kaca itu. Di balik sana, ia melihat supir hantu bertopi pet itu menoleh perlahan. Wajahnya yang melepuh hitam kini terlihat sangat dekat. Meskipun Aris tidak bisa mendengar, ia bisa melihat gerakan bibir supir itu yang mengelupas. "Dokter,
siap membedah pendengaranmu. Detik itu juga, langit-langit kabin terbuka, dan sebuah speaker besar yang terbuat dari jalinan otot jatuh menggantung tepat di depan wajah Aris. Speaker itu berdenyut seirama dengan jantung mesin. Sirene yang keluar dari sana mencapai puncak yang belum pernah Aris rasakan. Sebuah ledakan suara yang begitu kuat hingga Aris merasa pandangannya memutih dan ia jatuh pingsan di atas genangan formalin. Sementara suara sirene itu kini menetap di dalam jiwanya, menggantikan setiap detak jantung yang tersisa. Kesadaran Aris kembali dalam bentuk rasa dingin yang sangat tajam. Seolah-olah punggungnya diletakkan di atas sebuah balok es raksasa. Saat matanya terbuka, ia menyadari bahwa ia tidak lagi tergeletak di lantai kabin. Ia telah dipindahkan. Tubuhnya kini terbaring terlentang di atas berangkar besi yang dingin, dengan pergelangan tangan dan kakinya diikat kuat oleh sabuk kulit yang kusam dan berbau apek. Dunia masih tetap sunyi. Telinga Aris yang berdarah benar-benar sudah tidak bisa menangkap suara apapun dari dunia luar. Namun di dalam kepalanya, sirena itu masih berputar pelan, berubah menjadi melodi Nina Bobo yang sangat rendah dan menyeramkan. Lampu merah di langit-langit ambulans kini padam, digantikan oleh lampu operasi berbentuk bundar yang menggantung rendah. Cahayanya putih menyilaukan, membuat Aris harus memicingkan mata. Di dalam lingkaran cahaya itu, muncul sebuah sosok yang perlahan mendekat dari arah kursi supir. Sosok itu mengenakan seragam perawat putih bergaya lama, lengkap dengan topi perawat yang kaku. Namun seragam itu tidak bersih. Noda cairan kuning dan bercak darah kering menutupi hampir seluruh kainnya. Yang membuat jantung Aris berhenti berdetak adalah wajahnya. Di bawah topi perawat itu, tidak ada mata, tidak ada hidung, dan tidak ada mulut. Wajah sosok itu hanyalah lapisan kulit pucat yang rata dan mulus. Seolah-olah seseorang telah menyetrika wajah manusia hingga menghapus semua fiturnya. Sosok perawat tanpa wajah itu bergerak dengan gerakan yang patah-patah, mirip gerakan jarum jam yang rusak. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah suntikan perak raksasa yang berisi cairan berwarna biru metalik yang kental. Aris mencoba berteriak, mencoba meronta. Namun tubuhnya terasa seperti beban ribuan ton. Formalin yang tadi merendamnya, kini tampaknya telah meresap ke dalam ototnya, mengubahnya menjadi daging yang kaku. Perawat itu mencondongkan tubuhnya ke arah Aris. Meskipun tidak memiliki wajah, Aris bisa merasakan tatapan yang dingin dan penuh rasa ingin tahu dari balik kulit rata tersebut. Tangan perawat itu yang terbungkus sarung tangan karet kuning yang sudah getas menyentuh leher Aris. Sentuhannya terasa lebih dingin daripada es, membuat Aris merinding hebat. Dengan gerakan yang sangat lambat namun pasti, perawat itu mengarahkan jarum suntik yang panjang itu ke arah arteri karotis di leher Aris. Dalam kepalanya, suara sirene itu mendadak melengking tajam, seolah-olah memberi aba-aba. Jelep. Aris tidak mendengar suara jarum yang menembus kulitnya, namun ia bisa merasakan sensasi cairan biru itu mengalir masuk ke dalam aliran darahnya. Rasanya bukan sakit, melainkan rasa terbakar yang luar biasa. Ia merasa pembuluh darahnya seolah dialiri oleh api cair yang menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Penglihatannya mulai berubah, warna-warna di sekitarnya mendadak menjadi sangat tajam dan terdistorsi. Perawat tanpa wajah itu kini mulai mengeluarkan alat-alat lain dari sebuah nampan besi. Gergaji tulang, tang penjepit, tan benang bedah yang terbuat dari rambut manusia. Aris melihat sosok itu mulai mengarahkan gergaji tulang ke arah dadanya. Tiba-tiba, di balik kulit wajah perawat yang rata itu, muncul tonjolan-tonjolan kecil yang bergerak.
Tonjolan itu membentuk siluet bibir yang mencoba berbisik. Karena Aris hanya bisa mendengar suara dari dimensi ini, bisikan itu terdengar sangat jelas dan jernih di dalam otaknya. Dr. Van der Meer menginginkan paru-parumu yang masih bernafas. Dia butuh pompa udara yang baru untuk mesin ini. Aris melihat perawat itu mulai menekan gergaji ke kulit dadanya. Tidak ada darah merah yang keluar, melainkan cairan biru metalik yang tadi disuntikkan. Di saat itulah, Aris menyadari bahwa prosedur ini bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk mengubahnya menjadi komponen hidup dari ambulans tersebut. Ia akan dipreteli satu persatu. Organnya akan disambungkan ke kabel-kabel mesin, sementara jiwanya akan dikunci selamanya di dalam sirine yang tak pernah padam. Dalam penderitaan yang luar biasa itu, Aris hanya bisa menatap lampu operasi di atasnya, berdoa agar maut benar-benar datang menjemput, sebelum perawat itu berhasil membuka tulang rusuknya. Namun di rumah ambulans, maut adalah sebuah kemewahan yang tidak diberikan kepada pasien terakhir. Di luar dimensi kabin yang mencekam, dunia manusia masih berjalan, namun dengan ketakutan yang kian memuncak. Warga Jalan Bahu Reksa sudah tidak tahan lagi. Hilangnya Aris secara misterius, meninggalkan motor yang masih menyala, namun tanpa pemilik, menjadi puncak kemarahan kolektif mereka terhadap sampah kolonial yang terparkir di sana. Dipimpin oleh seorang sesepuh lokal dan dibantu oleh 2 truk derek besar, warga memutuskan untuk melakukan ritual pemindahan paksa tepat saat matahari mulai terbenam. Aris, yang berada di dalam kabin, merasakan guncangan hebat. Di atas berangkar, saat perawat tanpa wajah itu hampir menyentuhkan gergaji tulang ke dadanya, seluruh bodi ambulans bergetar, seolah-olah sedang mengalami kejang hebat. Suara sirene di kepala Aris berubah menjadi raungan amarah yang memekakkan saraf. Di dunia nyata, Pak Mamat menyaksikan pemandangan yang mustahil. Rantai baja setebal lengan pria dewasa dililitkan ke as roda ambulans tua itu. 2 truk derek meraung, menarik dengan kekuatan penuh. Namun, ambulans itu tidak bergemerincing sedikit pun. Ban karetnya yang sudah gundul, seolah-olah berakar jauh ke dalam inti bumi. "Tarik terus, buang benda sialan ini ke jurang!" teriak sang sesepuh sambil menyiramkan air suci dan garam ke atas kap mesin. Seketika, reaksi balasan terjadi. Ambulans itu tidak lagi diam. Mesin jantung di dalamnya berdetak sangat kencang, hingga suaranya terdengar sampai ke telinga warga yang berjarak 10 meter. Tiba-tiba, cairan merah hitam menyembur dari radiator, bukan uap, melainkan darah panas yang berbau busuk. Darah itu mengenai wajah salah satu operator derek, membuatnya berteriak histeris karena kulitnya melepuh seketika. Prank! Rantai baja yang seharusnya mampu menarik beban puluhan ton itu putus secara serentak. Ujung rantai yang putus melesat seperti cambuk raksasa, menebas tiang listrik dan menghantam kerumunan warga. Teriakan ketakutan pecah. Ambulans itu mendadak menyalakan lampu depannya. Cahaya merah darah yang menyapu seluruh jalanan, membuat siapapun yang terkena cahayanya merasa paru-parunya tiba-tiba terisi air. Di dalam kabin, Aris melihat dinding-dinding daging ambulans itu mengerut dan mengeluarkan duri-duri logam yang tajam. Guncangan dari luar justru memberi energi baru bagi makhluk ini. Sosok perawat tanpa wajah itu kini bergerak lebih cepat, seolah-olah merasa terganggu oleh keributan di luar. "Mereka mencoba mencuri bagian mesin kami," bisik suara di kepala Aris. Aris melihat melalui kaca belakang yang kini transparan. Ia melihat Pak Mamat dan warga yang berlarian menyelamatkan diri. Ia mencoba menggedor kaca, mencoba berteriak bahwa ia ada di dalam. Namun yang keluar dari mulut Aris bukan suara, melainkan cairan biru metalik yang kental. Matanya mulai berair, dan air matanya berwarna hitam. Tiba-tiba, ambulans itu melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Mobil itu melonjak maju, menabrak salah satu truk derek dengan kekuatan yang tidak masuk akal, hingga truk itu terbalik dan meledak. Di tengah kobaran api,
ambulans itu tetap berdiri teguh, tidak terbakar. Justru terlihat semakin berkilau, seolah-olah api itu adalah makanan baginya. Warga mundur dalam teror murni. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan benda mati, melainkan sebuah entitas yang memiliki kehendak sendiri. Pemindahan itu gagal total, dan harganya adalah nyawa operator derek yang kini diseret masuk secara gaib ke bawah kolong ambulans, menghilang ditelan oleh aspal yang mendadak melunak seperti mulut raksasa. Tidak ada yang bisa pergi sebelum operasi selesai. Perawat tanpa wajah itu kembali mendekati Aris, kali ini dengan benang bedah yang terbuat dari rambut manusia yang masih basah. Aris menyadari bahwa ritual warga tadi justru menutup pintu pelariannya selamanya. Ambulans itu sekarang dalam keadaan siaga penuh, dan ia tidak akan membiarkan Aris keluar sebelum ia menjadi jantung baru bagi mesin yang haus darah ini. Di luar, jalan Bahu Reksa kembali sunyi, menyisakan puing-puing truk yang terbakar dan ambulans yang kini mengeluarkan suara sirene kemenangan yang melengking ke langit malam. Malam kembali jatuh di jalan Bahu Reksa, namun kali ini kegelapannya terasa lebih absolut. Seolah-olah cahaya bintang pun enggan menyentuh atap rumah tua itu. Di dalam kabin, Aris sudah tidak lagi merasa takut. Cairan biru metalik yang mengalir di pembuluh narahnya telah menghapus emosi manusianya, menyisakan kekosongan yang dingin. Ia bisa merasakan setiap detak piston di bawah lantai kabin, setiap aliran oli di kabel-kabel bodi, dan setiap putaran roda ambulans itu, seolah-olah itu adalah bagian dari anggota tubuhnya sendiri. Sosok perawat tanpa wajah itu berdiri mematung di samping brankar. Prosedur bedah telah selesai. Dada Aris tidak lagi naik turun karena napas manusia. Ia kini bernapas seirama dengan knalpot ambulans yang mengeluarkan uap tipis berwarna kuning. Matanya tetap terbuka, namun pupilnya telah berubah menjadi merah pijar, persis seperti lampu indikator di dashboard mobil tersebut. Operasi sukses. Suara itu bukan lagi bisikan di kepala, melainkan suara Aris sendiri yang keluar dari corong sirene di atas kap mobil. Tiba-tiba, pintu belakang ambulans itu terbuka dengan perlahan, bukan untuk melepaskan Aris, melainkan untuk memperlihatkan hasil karya Dr. Van de Meer kepada dunia. Aris tidak lagi terikat. Ia bangkit dari brankar, namun gerakannya kini patah-patah, kaku dan sinkron dengan getaran mesin. Ia berjalan menuju kursi kemudi, melewati sekat yang kini telah menghilang. Saat Aris duduk di kursi supir, ia tidak memegang setir dengan tangan. Kabel-kabel halus yang keluar dari dashboard menusuk masuk ke dalam saraf pergelangan tangannya, menyatukan kesadarannya dengan sistem navigasi gaib mobil itu. Di cermin spion, Aris tidak melihat wajahnya yang lama. Ia melihat wajah Dr. Van de Meer yang tersenyum tipis di balik bayangan. Sebelum perlahan-lahan wajah itu memudar dan berganti menjadi wajah Aris yang kini tidak memiliki kelopak mata. Ambulans itu perlahan bergerak keluar dari halaman rumah, melewati gerbang besi yang terbuka sendiri. Tidak ada suara mesin yang berisik, hanya desisan halus dari ban yang bergesekan dengan aspal. Lampu depan menyala, membelah kabut malam dengan cahaya merah yang tajam. Di trotoar, Pak Mamat yang masih berjaga melihat ambulans itu melintas. Ia melihat ke arah kaca supir dan matanya bertemu dengan mata merah Aris. Pak Mamat menundukkan kepala, membuat tanda silang di dadanya. Ia tahu, Aris yang ia kenal sudah mati. Dan yang kini berada di balik kemudi adalah komponen baru yang akan memastikan ambulans ini tetap hidup selama 100 tahun ke depan. Ambulans itu terus melaju, meninggalkan jalan Bahu Reksa, menuju ke arah pusat kota Bandung yang masih terlelap. Sirenenya mulai berbunyi. Kali ini suaranya sangat merdu, seperti nyanyian yang memanggil-manggil mereka yang sedang kesepian, mereka yang sedang berduka, dan mereka yang sedang mencari jalan pulang di tengah malam. Di sebuah sudut jalan yang sepi dekat rumah sakit,
Seorang pria muda tampak sedang berdiri dengan wajah frustrasi di samping motornya yang mogok. Ia berkali-kali mencoba menyalakan mesinnya, namun nihil. Di belakangnya, kabut kuning mulai turun dengan perlahan. Ambulans tua itu memperlambat kecepatannya, berhenti tepat beberapa meter di belakang pria itu. Pintu belakangnya terbuka sedikit, mengeluarkan aroma formalin yang segar dan cahaya putih yang hangat. Sebuah undangan yang sulit ditolak bagi jiwa yang sedang lelah. Aris, dari dalam kabin yang kini menjadi penjara sekaligus tubuh barunya, menggerakkan bibirnya yang kaku. Melalui speaker sirene, ia membisikkan kata-kata yang dulu pernah ia dengar. Pasien berikutnya, silahkan masuk. Malam itu, daftar manifest di dashboard ambulans berputar, menghapus nama Aris dan menyisakan satu kolom kosong yang siap diisi. Ambulans Bahureksa tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya menunggu giliranmu untuk menjadi bagian dari perjalanan abadi yang tak pernah sampai ke tujuan.